Kembali Tim Cimat punya cerita. Cerita misteri bersambung. Ditulis oleh Nino Kristiandinelis dengan judul Teror Karyau, seri yang ketiga. Pada kisah yang lalu diceritakan, kecurigaan Manda tentang perubahan sang suami mulai dirasakan saat itu. Setelah keberangkatan suamiku, aku segera bergegas membawa Eti mandi dan sarapan pagi. Hari itu adalah hari pasar subuh di desa kami yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Barang-barang yang dijual oleh para pedagang hampir tak kalah lengkapnya dengan pasar-pasar di kota kecamatan. Sebab para pedagangnya memang kebanyakan datang dari sana. Eti, nanti mau beli apa? Tanyaku sambil menyisir rambutku yang lurus dan lembut. Eci mau beli pensil warna, Mah. Mau pensil warna? Emangnya Eti mau melukis ya? Iya, Mah. Ya sudah, nanti akan Mama belikan. Makasih, Mama. Sama-sama sayang. Papa mana, Mah? Oh, Papa sudah berangkat kerja sayang. Sautku dengan sedikit gelagapan karena tumben-tumben saja hari ini Eti menanyakan ayahnya. Kenapa nggak bilang sama Eci, Mah? Tadi kan Eti masih bobo. Besok bangunin Eci ya, Mah. Iya sayang. Sautku sambil menciuminya. Perasaanku kini benar-benar semakin terenyuh karena sebelum kejadian tanah longsor itu terjadi, aku dan Eti memang setiap pagi selalu melepas suamiku pergi kerja. Dan jika kini Eti tiba-tiba menginginkan itu lagi, lantas bagaimana tanggapan suamiku nanti? Bukankah selama ini ia sendiri yang merubah sikapnya terhadap kami? Ayo sayang, kita berangkat sekarang yuk. Ucapku sambil meraih kunci motor Honda Varioku yang digantung di dinding. Aku dan Eti memang sudah terbiasa naik motor bila pergi ke pasar ataupun hanya sekedar jalan-jalan saja. Dua jam kemudian, setelah puas berbelanja di pasar, aku dan Eti pun beranjak pulang. Dan selama dalam perjalanan, Eti tampak lebih riang dari sebelumnya. Aku senang melihat sifat asli Eti mulai muncul kembali setelah hampir 1 bulan ini jadi pendiam dan tak banyak bicara. Namun meski begitu aku juga diam-diam takut karena begitu drastisnya ia berubah setelah suamiku tadi sedikit menjelaskan alasannya selama ini mencueki kami. Semoga semuanya baik-baik saja. Ucapku dalam hati sambil menarik nafas panjang dan mengambil kunci dari dalam dompet. Pintu pun terbuka dan saat aku dan Eti masuk kami berdua benar-benar kaget setelah melihat ada bekas tapak kaki yang berseliweran ke sana sini. Dugaan awalku tentu saja adalah bekas kaki maling. Namun dugaanku kemudian jadi tak menentu setelah melihat kalau ukuran tapak kaki tersebut ternyata lebih besar dari ukuran telapak kaki manusia pada umumnya. Sangat mustahil kalau ini bekas raksasa. Sebab kalau iya, rumah kami tadi pasti sudah hancur. Ucapku dalam hati sambil mengikuti bekas tapak kaki tadi yang sebagiannya mengarah ke kamar kami. Lalu ketika aku sibuk memeriksa kalau ada barang yang hilang, tiba-tiba Eti menjerit dan berteriak kalau di dapur ada orang asing sedang berdiri menatapnya. Karuan saja aku segera menghambur ke dapur dan meraih Eti ke dalam pelukanku. Dan walaupun aku tak dapat melihat apa yang Eti sebutkan tadi,
Namun aku memang merasakan adanya kehadiran sosok lain di sana. Eti, jangan jauh-jauh dari Mama ya. Ucapku sambil membawanya pergi ke ruang tengah. Dan saat inilah aku tiba-tiba merasakan ada seseorang yang sedang membuntuti kami. Inilah untuk pertama kalinya bulu kuduku langsung meremang, walaupun itu masih di siang hari. Dan untuk pertama kalinya juga aku merasa ketakutan di dalam rumah sendiri. Mendingan ke rumah Rahayu saja ah. Batinku seraya melangkah keluar. Tapi sesampainya di teras, mendadak suamiku muncul dengan Honda CBR-nya. Ada apa? Tanya suamiku kaget melihat ketakutan kami. Untung kakak pulang. Ucapku sembari menghambur dalam pelukannya. Eci takut, Pak. Timpal putriku pula sambil minta digendong ayahnya. Suamiku memang segera balas memelukku, tapi terhadap Eti ia malah jadi kaku dan terlihat sangat sedih sekali. Kak, Eti minta gendong kamu tuh. Celetukku memperingatkan. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Saut suamiku sambil membekap wajah dan menangis. Sebenarnya ada apa denganmu, Kak? Kenapa kakak tidak peduli lagi dengan putri kita? Hah? Tanyaku akhirnya dengan nada sedikit meninggi. Dan wajahku pun terasa panas karena menahan marah. Bukan seperti itu, Dek. Tapi aku ini sudah... Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tidak usah pura-pura kaget, Kak. Aku tahu kok. Kalau kakak selama ini tidak pernah masuk kerja karena pergi ke suatu tempat yang lain kan? Kamu tahu dari mana? Kakak kira aku selama ini terlalu bodoh untuk tidak menyuruh orang diam-diam mengikuti kakak ya? Dek, itu tidak seperti yang kamu kira. Stop, cukup sudah bersandiwara di depan kami. Potongku sembari buru-buru pergi dari hadapannya dengan air mata yang berlinang deras. Manda, Bisik Rahayu sembari mencolekku yang masih telungkup nangis di atas tempat tidurku. Iya, ada apa Yu? di luar ada suami kamu. Biarin saja. Dia mau jemput kalian pulang dah. Katakan saja kami sedang tidur. Tapi Pokoknya bilang gitu saja. Baiklah. Tapi sampai kapan kamu begini terus dah? Entahlah. Memangnya kenapa Yu? Kamu tidak mau kami ada di rumah kamu ya? Bukan begitu dah. Aku hanya kasihan saja melihat kalian begini. Ya sudah, kalau kamu memang kasihan, suruh saja suamiku pulang. Aku masih benci melihat wajahnya. Tegasku sembari memeluk Eti yang tampak mulai ikut-ikutan aku menangis juga. Ya sudah, nanti aku coba jelaskan pada suami kamu. Pungkas Rahayu akhirnya sembari geleng-gelengkan kepala. Aku menghembuskan napas panjang. Aku tahu betul kalau apa yang aku lakukan ini tidak tepat. Seharusnya saat ini aku memang tidak boleh menghindari dan lari masalah. Namun sebagai seorang wanita biasa, aku tentunya memiliki ego yang tinggi bila merasa sedang disakiti dan dikhianati oleh orang yang paling aku cintai. Jadi untuk saat ini aku berpura-pura saja dengan berada di posisi yang paling benar. Dah, boleh kita bicara? Tanya Rahayu dengan hati-hati. Iya, tapi tolong untuk tidak meminta kami pulang. Aku masih belum mau ketemu dia. Iya, aku mengerti. Kalian boleh kok tinggal sementara di sini sampai amarahmu mereda. Aku hanya ingin bertanya mengenai kejanggalan yang ada pada suami kamu saja. Kejanggalan apa? Dia tampak pucat dan tatapannya juga kosong. Dari kemarin memang begitu kok. Ya mungkin saja karena banyak salah sama kami. Entahlah, aku tidak berani ikut campur dengan praduga kamu. Tapi kini aku melihat dari sudut pandangku sendiri kalau dia seolah bukanlah dirinya yang sebenarnya.
Maksudnya? Ada yang salah dengan suami kamu, dah. Ya jelaslah ada yang salah. Kan sekarang dia memang sedang bersalah. Bukan itu maksudku, dah. Lalu apa? Aku tidak melihat adanya rona kehidupan pada dirinya. Sejak kapan kamu bisa membaca rona kehidupan orang? Aku serius, dah. Suami kamu kayak mayat hidup saja. Apakah dia lagi sakit ya? Tidak, dia sehat-sehat saja kok. Walaupun kadang aku merasakan tubuhnya juga dingin seperti es. Entahlah. Kamu mau dengar atau tidak. Tapi saranku, kamu coba bawa dia ke dokter. Tapi sekarang aku masih marah sama dia, Yu. Aku tahu bagaimana perasaan kamu. Apalagi setelah kamu tahu kebohongannya. Tapi kamu juga jangan asal sambar dulu. Ada baiknya jika kamu sendiri yang menyelidiki. Jangan mudah percaya begitu saja apa yang disampaikan orang. Jadi mengenai surat teguran itu yang aku baca dengan mata kepala sendiri, jangan dipercaya begitu saja. Iya. Bukan itu maksudku, dah. Tapi mengenai orang yang kamu suruh untuk menyelidiki suami kamu itu, apakah kamu yakin dia bisa dipercaya? Aku menarik nafas dalam-dalam. Pikiranku langsung tertuju pada orang yang aku suruh untuk mengikuti suamiku kemarin. Bagaimana? Apakah bisa dipercaya? Desak Rahayu karena melihat aku yang masih belum menjawab juga. Iya, bisa dipercaya kok. Tapi meski begitu aku tetap akan menyelidikinya lagi. Kamu mau kan bantu aku? Baik, tapi aku mohon kamu baikkan dulu dengan suami kamu ya. Karena setidaknya itu supaya dia tidak curiga kalau kita sedang menyelidikinya. Hanya itu saja caranya agar nanti bisa menangkap basah suami kamu. Kalau dia memang benar-benar berkhianat, Yu. Potong Rahayu seketika karena melihat keraguan-raguanku. Baiklah, aku ikuti saran kamu. Tapi kalau nanti ternyata aku berhasil membuktikan Kak Jos benar berkhianat, maka aku akan langsung minta cerai. Itu sih terserah kamu. Karena jika kamu sendiri yang membuktikannya, maka kamu bebas mengambil keputusan. Asal jangan langsung mengambil keputusan hanya karena menurut keterangan atau penyampaian orang lain saja. Iya, Yo, aku mengerti. Syukurlah kalau begitu. Lalu setelah jam menunjukkan pukul 4 sore, aku dan Eti akhirnya kembali pulang ke rumah. Dan suamiku pun sudah menunggu kami di teras sejak setengah jam yang lalu. Syukurlah kalian pulang. Maafkan aku ya, ucap suamiku sembari mencium keningku dan Eti bergantian. Iya, aku juga minta maaf karena langsung lari ke rumah Rahayu. Sautku dengan wajah tertunduk. Aku tahu kalau kamu pasti masih marah denganku. Tapi agar semuanya jelas, besok kita ke rumah Bapak. Nanti akan aku jelaskan semuanya dengan jujur, ucap suamiku kemudian dengan bersungguh-sungguh. Kenapa tidak jelaskan sekarang saja? Di sini ada putri kita. Dia tidak boleh mendengarkan ini. Baik, aku tunggu penjelasan kakak. Tugasku sembari membayangkan bagaimana besok suamiku menjelaskan semuanya di hadapan Bapak, ayah mertuaku yang terkenal galak tapi bijaksana dan ahli dalam hal-hal mistik itu. Akankah suamiku berani memberikan penjelasan palsu atau sebaliknya pada kami semua? Malam kian larut. Sunyi dan membawa hawa dingin yang terasa menusuk-nusuk kulit hingga ke dalam tulang. Sungguh malam ini terasa berbeda dan agak mencekam dari malam-malam biasanya. Aku tak tahu mengapa demikian, karena aku bukanlah wanita yang ahli dalam membaca keadaan. Hanya saja aku punya kecurigaan kalau malam jadi sesunyi ini pasti gara-gara pada malam sebelumnya terjadi kasus pembongkaran makam. Makam seorang perempuan muda yang meninggal dalam keadaan hamil tua untuk diambil janinnya. Mungkin inilah yang menyebabkan malam terasa berbeda
dan membuat rasa takut perlahan menjalari hatiku. Karena dalam kasus seperti ini, biasanya desa yang menjadi lokasi kejadian pasti akan mendapatkan teror yang luar biasa, terutama oleh hantu wanita yang makamnya dibongkar tersebut. Sial. Nyesal jadinya pulang ke rumah kalau akhirnya aku dan Eti jadi sendirian begini. Runtukku kesal ketika Rahayu menelepon menanyakan keadaan kami. Memangnya suami kamu kenapa, Da? Memangnya suami kamu kemana, Da? Dia dapat shift malam. Ya, andai saja sekarang aku ada di desa. Kalian menginap saja di rumahku. Memangnya kamu sekarang di mana? Aku lagi di rumah mertuaku di desa Barapuan. Hah? Kapan berangkatnya? Tadi sore. Mendadak ya? Iya, ibu mertuaku sakit. Astaga, sakit apa? Tifusnya kambuh, 2 hari tidak mau makan. Wah, semoga cepat sembuh ya mertua kamu. Amin. Dan sekali lagi maafin aku juga ya, karena tidak ada untuk kamu dan Eti. Iya, tidak apa-apa. Kami baik-baik saja kok. Hanya saja aku sedikit takut sekarang, karena di desa kita kan sekarang lagi ada kasus. Aku tak melanjutkan kalimat karena mendadak ada desiran aneh yang merasuki hatiku. Apa? Kamu bilang apa tadi? Tidak ada apa-apa kok. Sudah ya, aku mau ajakin Eti tidur dulu. Tapi... Beneran tidak ada apa-apa kok. Sudah ya, selamat malam yuk. Oh iya, baiklah. Selamat malam, Da. Selamat malam. Pungkasku sambil menutup telepon dan buru-buru menghampiri Eti yang sejak tadi asik menonton TV. Eti, sudah ngantuk belum? Tanyaku pelan. Belum, Ma. Masih ya, Mai. Sautnya sembari menunjuk TV yang sedang menayangkan film Mama Scary. Aduh, pindah saja ya filmnya. Ucapku buru-buru meraih remote control. Jangan, Ma. Kenapa? Ini film hantu loh sayang. Iya, tapi Eci mau lihat, Ma. Untuk apa sih mau lihat film hantu? Nanti malah buat kamu takut loh. Mama pindah sekarang ya. Jangan, tunggu bentar, Ma. Ada apa lagi sayang? Itu, Ma. Hantunya mirip sama yang Eci lihat tadi. Saut Eti sambil menatap tegang ke arah TV yang sedang menampilkan adegan 2 anak kecil tengah dihampiri oleh sesosok wanita kurus menyeramkan. Masa sih? Emang di mana Eti melihatnya? Tanggapku serius sembari mulai ikut-ikutan memperhatikan setiap adegan yang semakin lama semakin menegangkan saja. Di depan kamar, Ma. Waktu Mama sedang telepon tadi. Karuan saja aku langsung menengok ke arah yang ia sebutkan tadi dengan perasaan yang tak menentu. Tidak ada siapa-siapa kok sayang. Gumamku kemudian dengan napas sedikit tertahan. Tadi aja, Ma. Orangnya kayak itu. Saut Eti sambil menunjuki lagi ke arah sosok seram di TV. Sudah matikan saja TV-nya. Tukasku akhirnya sembari menarik Eti ke dalam pelukanku untuk membawanya ke kamar. Selama berada di dalam kamar ini awalnya kami tenang-tenang saja. Bahkan kami hampir saja tidur jika saja Eti tidak tiba-tiba mengatakan ada sosok seram yang mirip di TV muncul kembali. Kapan Eti melihatnya? Tanyaku memastikan. Bayusan tadi lewat, Ma. Emangnya Mama gak lihat ya? Sautnya sambil memandang ke arah pintu kamar yang sengaja tidak aku tutup. Tidak, Mama tidak melihatnya. Ini pasti karena gara-gara Eti nonton film hantu tadi kan? Eci benar-benar lihat, Ma. Tapi kan Mama tidak lihat. Nanti Mama akan lihat kok. Aku menarik nafas panjang dan terdiam sejenak karena ucapan Eti tadi terasa seperti batu keras yang menghantam langsung di jantungku. Apalagi saat Eti menambahkan kalau itu memang sengaja datang ke rumah kami. Kenapa kamu ngomong begitu sayang? Tanyaku dengan kalimat terputus-putus. Kayaknya dia suka di sini, Ma. Lalu, sekarang dia di mana? Masih di luar? Atau...
Dia sedang di sini, Ma. Saut Eti dengan wajah yang semakin menyeringai lebar. Bahkan kedua matanya kini pun ikut-ikutan membelalak besar, seolah sedang kesurupan saja. Kamu kenapa sih sayang? Sentakku panik melihat Eti yang tiba-tiba berubah demikian. Dia di sini, Ma. Dia di sini, Ma. Pakai Eti keras bersama dengan padamnya lampu kamar. Seketika aku bingung harus berbuat apa. Terlebih saat aku melihat kalau tubuh Eti pun kini kembali semakin bertambah besar, hampir seukuran dengan tubuhku. Adapun keadaan dalam kamar saat itu memanglah tidak gelap-gelap amat, karena pantulan sinar lampu dari ruang tengah masih bisa masuk. Jadi, karena hal itulah aku sekarang juga dapat melihat kalau selain membesar, tubuh Eti pun tampak kumal dan bersimbah darah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan dengan putriku? Hah? Sentakku dengan takut-takut. Aku akan tinggal sementara dengan anak ini. Saut Eti dengan suara serak. Dan aku langsung tahu kalau yang menyaut itu tentu bukanlah Eti yang sebenarnya. Tidak, itu tidak bisa. Aku tidak mau. Teriakku keras. Kau harus mau. Hanya dengan cara meminjam tubuh anak inilah aku dapat memburu orang yang telah membongkar makamku. Jadi, kamu ini? Ya, akulah arwah wanita yang meninggal itu. Tapi kenapa harus putriku? Dia kan masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Aku tahu dia ini masih kecil, tapi aku memilihnya karena dia tidak lama lagi juga akan mati. Hah? Apa maksudmu? Kasihan sekali kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam rumah tanggamu sendiri. Tidak, tidak, tidak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Teror Karyau seri selanjutnya. Salam Cimatres, salam misteri. Au.